Ke-12 ini yang pertama adalah mengenai introspeksi penerapan e-government. Pada tahun 2002, Pacific Council International Policy atau PCIP menerbitkan sebuah publikasi yang berjudul Roadmap for E-Government in the Developing World, yang bertujuan untuk membantu negara-negara dalam menyusun strategi penerapan dan pengembangan e-government. Berdasarkan kajian tersebut, terdapat pengalaman-pengalaman kolektif dari berbagai negara dipandang telah berhasil menerapkan berbagai inisiatif aplikasi e-government seperti Brazil, China, Mesir, dan lain sebagainya. Mereka telah menerapkan e-government pada tingkat pemerintahan setingkat negara, provinsi, dan kota. Kemudian PCIP ini menemukan 10 faktor utama penentu keberhasilan penerapan e-government dari negara-negara tersebut, yang kemudian akan dijadikan bahan introspeksi bagi para stakeholder dalam menilai status perkembangan dan pertumbuhan e-government dalam sebuah negara. Yang pertama adalah why are we pursuing e-government? Tidak sedikit inisiatif e-government yang berakhir dengan kegagalan karena keputusan untuk melaksanakan proyek e-government tersebut didasarkan pada ikut-ikutan saja, seperti itu dengan tren pada masyarakat. Kemudian bahkan tidak jarang ditemui orang-orang yang bersepakat untuk menerapkan e-government tanpa mengetahui alasan yang jelas mengapa hal tersebut harus dilakukan. Konsep e-government bukanlah sebuah inisiatif yang mudah dan murah, karena sebelum memutuskan untuk mengalokasikan sejumlah sumber daya yang sangat besar, harus dimengerti terlebih dahulu latar belakang apa saja yang menyebabkan inisiatif e-government tersebut perlu atau tidak perlu untuk diimplementasikan. Kemudian e-government bukanlah sebuah jalan pintas menuju perbaikan atau pertumbuhan ekonomi yang signifikan secara cepat atau pencapaian efisiensi kinerja pemerintah dalam waktu yang singkat, ataupun pembentukan mekanisme pemerintahan yang bersih dan transparan. E-government hanyalah sarana atau alat untuk menuju kepada objektif-objektif tersebut. E-government tidak dapat dibangun dan diterapkan hanya dengan sekedar menyusun peraturan atau kebijakan dari pemerintah atau pemimpin negara semata, namun memerlukan proses kerja keras yang diawali dengan perubahan paradigma yang bermuara pada perekayasaan ulang proses atau business process re-engineering. Dari sudut ini terlihat bagaimana sulit dan kompleksnya yang harus dilakukan untuk perencanaan sebuah e-government, terutama pada lintas sektoral ataupun antar departemen. Dengan menggunakan teknologi informasi di dalam proses pemerintahan belum berarti bahwa konsep e-government telah diterapkan, karena belum tentu kehadiran teknologi informasi tersebut dapat merubah kinerja dari pemerintah. Memfokuskan diri pada teknologi dalam pengembangan e-government adalah sebuah langkah yang tidak tepat juga, karena perlu dipahami bahwa teknologi hanyalah instrumen untuk menciptakan sebuah transformasi peranan pemerintah yang mungkin dari bersifat birokrasi menjadi sebuah lembaga yang berorientasi pelayanan pada pelanggannya, yang dalam hal ini adalah pelanggannya yaitu masyarakat, komunitas bisnis atau industri, dan para stakeholder lainnya. Sebuah negara memutuskan untuk mengimplementasikan e-government karena percaya bahwa dengan melibatkan teknologi informasi di dalam kerangka manajemen pemerintahan akan memberikan sejumlah manfaat seperti meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, kemudian memperbaiki proses
transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, kemudian bisa mereduksi biaya transaksi, komunikasi dan interaksi, dan menciptakan masyarakat yang berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas, serta manfaat-manfaat lainnya. Yang kedua adalah, do we have a clear vision and priorities for e-government? Nah, e-government sebenarnya adalah untuk suatu usaha untuk menciptakan suasana penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan objektif bersama atau share goals dari sejumlah komunitas yang berkepentingan atau stakeholders. Oleh karena itu, visi yang direncanakan harus juga mencerminkan visi bersama dari para stakeholder. Misalnya, memperbaiki produktivitas dan kinerja operasional pemerintahan dalam melayani pelanggannya, mempromosikan pemerintahan yang bersih dan transparan, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik, kemudian menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis dan visi lainnya. Karena visi tersebut berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat atau komunitas di mana e-government tersebut diimplementasikan, maka nuansanya akan sangat bergantung pada situasi dan kondisi masyarakat setempat. Misalnya, suatu pemerintahan daerah yang sedang mengkampanyekan proses pemerintahan yang bebas korupsi, maka visi e-government-nya bisa dirancang terkait dengan usaha pembentukan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Menurut hasil kajian visi yang baik dalam e-government tersebut memiliki sejumlah karakteristik seperti disusun secara kolektif dari stakeholder, karena pada dasarnya e-government tersebut diciptakan untuk kepentingan bersama atau shared vision tadi. Kemudian pendefinisian visi secara bersama ini berguna untuk menciptakan dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan agar pelaksanaannya tidak terhambat oleh hambatan yang tidak berarti. Kemudian manfaat lainnya adalah semakin banyaknya pihak yang turut mensosialisasikan konsep e-government ini agar semua orang merasa semangat untuk mewujudkan e-government tersebut. Secara esensial, e-government memiliki tujuan akhir untuk memenuhi beragam kebutuhan dari masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Berdasarkan hal ini, maka visi yang dikembangkan haruslah berfokus pada kepentingan masyarakat, walaupun dalam beberapa kasus e-government bertujuan untuk memperbaiki kinerja internal pemerintahan, namun pada akhirnya hal tersebut akan bermuara pada pemberian pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Visi haruslah secara mudah dikomunikasikan dan disosialisasikan. Struktur sebuah negara cenderung biasanya bersifat heterogen, dalam arti bahwa sebuah negara akan memiliki latar belakang dan karakteristik yang sangat beragam, sehingga dalam upaya memasyarakatkan visi e-government tersebut, maka harus ditemukan cara yang mudah dan kontekstual agar seluruh orang mengerti dan paham esensi dari e-government yang akan dibangun tersebut. Yang ketiga adalah, what kind of e-government are we ready for? Setiap komunitas masyarakat dalam sebuah negara atau daerah pasti memiliki kondisi dan kebutuhan yang unik. Setiap daerah tersebut siap atau tidaknya mereka mulai menerapkan konsep e-government akan bergantung pada dua hal utama, yaitu kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
Kebutuhan yaitu seperti apa yang saat ini mereka menjadi prioritas utama bagi masyarakat tersebut di negara dan daerah tersebut. Kemudian ketersediaan sumber daya terkait sumber daya apa saja yang terdapat pada domain masyarakat dan pemerintahan tersebut. Dengan kata lain, permasalahan kesiapan untuk menerapkan e-government bukanlah hanya masalah pemerintah saja, namun juga menjadi masalah bersama seluruh komunitas stakeholder yang akan menggunakan e-government tersebut, yaitu masyarakat, para pelaku bisnis, komunitas organisasi, dan lain sebagainya. Tanda-tanda adanya kesiapan biasanya berasal dari terdapatnya pemimpin atau leader dari pemerintahan yang memperlihatkan political will untuk mempromosikan pengimplementasian e-government. Pemimpin ini tidak hanya harus pintar dalam hal menyusun konsep, tetapi juga harus menjadi motivator dalam implementasi e-government. Selanjutnya yang menunjukkan adanya kesiapan untuk arah penerapan e-government adalah adanya kebijakan atau nuansa keinginan dan kesepakatan dari kalangan pemerintah dan stakeholdernya untuk saling berbagi dan tukar-menukar informasi dalam penyelenggaraan aktivitas berbagai aktivitas sehari-hari. Hal ini nampak sederhana, namun pada tingkat operasional tidaklah mudah karena banyak hambatan yang akan dilalui, terutama dalam birokrasi. Dengan adanya pemimpin dan kebijakan, maka paling tidak ada dua prasyarat awal yang telah dipenuhi oleh sebuah komunitas yang akan bersiap diri untuk mengimplementasikan konsep e-government. Selain kedua hal tersebut, ada pertimbangan lain dalam menentukan tingkat kesiapan sebuah negara atau daerah untuk menerapkan e-government, yaitu infrastruktur telekomunikasi, karena dalam level pelaksanaannya perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan infrastruktur lainnya akan menjadi faktor yang amat penting dalam menerapkan e-government. Secara ideal memang harus tersedia infrastruktur yang dapat menunjang target atau prioritas pengembangan e-government yang telah disepakati. Namun secara pragmatis harus pula dipertimbangkan potensi dan kemampuan atau status pengembangan infrastruktur telekomunikasi ini di lokasi yang terkait. Mungkin untuk daerah yang masih memiliki infrastruktur yang minim, maka alangkah baiknya untuk dipikirkan lagi pola kerjasama dengan sejumlah pihak swasta dengan mengundang mereka untuk berinvestasi di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya adalah tingkat konektivitas dan pengguna IT oleh pemerintah. Dengan mengamati sejauh mana pemerintah saat ini telah memanfaatkan berbagai macam teknologi informasi dalam membantu kegiatan pemerintahan, memperlihatkan juga sejauh mana kesiapan mereka untuk menerapkan konsep e-government. Banyak sekali lembaga internasional yang telah memberikan bantuan dana, misalnya seperti hibah atau pinjaman untuk membeli sejumlah teknologi perangkat keras bagi pemerintah, namun instrumen tersebut tidak dipergunakan secara maksimal dan banyak tidak terawat dengan baik, sehingga kondisi infrastruktur tersebut sudah dalam kondisi yang tidak baik atau rusak. Kemudian selanjutnya adalah kesiapan sumber daya manusia di pemerintahan. Yang menjadi subjek utama atau pemain utama dalam inisiatif e-government pada dasarnya adalah mereka-mereka yang bekerja di lembaga pemerintahan atau sumber daya manusia yang ada di pemerintahan, sehingga tingkat kompetensi dan keahlian mereka sangatlah mempengaruhi performa penerapan e-government. Semakin tinggi tingkat information technology literasi di pemerintahan, maka semakin siaplah pemerintahan tersebut menerapkan
konsep e-government. Kemudian yang ketiga adalah ketersediaan dana dan anggaran. Nah, ini sudah sangat jelas terlihat bahwa sekecil apapun inisiatif e-government yang akan diterapkan akan membutuhkan sejumlah sumber daya finansial untuk membiayainya, dan pemerintah harus memiliki jaringan yang cukup terhadap berbagai sumber daya yang diperlukan tersebut. Dana yang digunakan tidak hanya bersifat investasi, namun juga berupa dana operasional, pemeliharaan, dan pengembangan yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Selanjutnya adalah perangkat hukum. Karena e-government sangat terkait erat dengan usaha penciptaan dan pendistribusian data atau informasi dari satu pihak ke pihak yang lain, maka masalah keamanan data dan informasi dan juga hak cipta intelektual misalnya dan merupakan hal yang perlu dilindungi oleh undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku. Pemerintah harus memiliki perangkat hukum yang dapat menjamin terciptanya mekanisme e-government yang kondusif. Kemudian yang terakhir adalah perubahan paradigma. Pada hakikatnya penerapan e-government adalah sebuah project change management yang membutuhkan adanya keinginan untuk merubah paradigma dan cara berpikir. Perubahan paradigma ini bermuara pada dibutuhkannya kesadaran dan keinginan untuk merubah cara kerja, cara bersikap, berperilaku, dan kebiasaan sehari-hari. Jika pemimpin dan karyawan di pemerintahan tidak mau berubah, maka dapat dikatakan bahwa daerah tersebut belum siap untuk menerapkan konsep e-government. Yang keempat adalah, is there enough political will to lead the e-government effort? Sebelumnya telah dikatakan bahwa political will dari pemimpin merupakan hal utama yang harus ada dalam kerangka perencanaan dan pengembangan e-government. Tanpa adanya political will ini di pemerintahan, maka inisiatif e-government akan sangat sulit dilaksanakan. Yang dimaksud dengan political will di sini adalah yang pertama adanya dukungan kepemimpinan politik yang memiliki komitmen berkelanjutan. Kemudian adanya ketersediaan alokasi dana yang dianggarkan dan siap untuk dicairkan. Kemudian adanya kesepakatan untuk melakukan koordinasi lintas sektoral. Kemudian niat untuk mulai menyusun undang-undang dan peraturan untuk mendukung inisiatif yang ada dan memberlakukannya. Kemudian adanya kesiapan dari seluruh SDM pemerintah untuk belajar dan merubah cara kerjanya sesuai dengan transformasi yang diinginkan. Kemudian usaha untuk mensistemkan atau menginstitusionalkan konsep e-government agar inisiatif ini dapat berlangsung terus-menerus dan memiliki sustainability yang tinggi. Kemudian yang kelima adalah, are we selecting e-government projects in the best way? Untuk sebuah lembaga atau daerah atau komunitas yang belum pernah menerapkan inisiatif e-government, maka pemilihan proyek pertama merupakan hal yang sangat krusial dan sangat penting, karena jika proyek ini gagal maka akan sulit untuk menelurkan atau menciptakan inisiatif-inisiatif lainnya di kemudian hari. Nah, untuk itu perlu dilakukan beberapa langkah penting terkait dengan pemilihan proyek e-government yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan maupun kapasitas kemampuan yang ada. Langkah pertama adalah melakukan usaha seperti diagnosa atau kajian terhadap status pemanfaatan teknologi informasi di kalangan pemerintah setempat. Seperti
Misalnya, seberapa besar pemerintah saat ini telah memanfaatkan teknologi informasi untuk kegiatan sehari-hari, dan dalam hal apa atau bidang apa saja pemanfaatan IT tersebut dilakukan. Kemudian proyek-proyek e-government apa saja yang selama ini telah dikerjakan dan mana saja yang sukses dalam tahap pengimplementasiannya. Kemudian faktor apa saja yang menyebabkan keberhasilan tersebut. Kemudian seberapa besar pemerintah akan menganggarkan sumber daya finansialnya untuk belajar atau membeli teknologi informasi. Kemudian dari mana saja sumber pembiayaan tersebut diperoleh dan berbagai kajian lainnya. Tujuan dari diagnosa atau kajian tersebut adalah untuk mengetahui potret dari penggunaan teknologi informasi di kalangan pemerintah, sehingga kita dapat mendapatkan gambaran sehubungan dengan tingkat kematangan atau maturity level dari pengembangan e-government. Dari salah satu penyebab inilah kemudian lahir apa yang dinamakan sebagai kebutuhan atau requirement dari pemerintah untuk melibatkan teknologi informasi dalam kegiatan sehari-harinya. Langkah kedua yang diperlukan adalah dengan melakukan shop around atau melihat bagaimana pemerintahan di berbagai tempat atau negara yang berbeda menghadapi permasalahan atau kebutuhan yang sama, dan bagaimana mereka mencoba memenuhi kebutuhan tersebut melalui implementasi e-government. Belajar dari pemerintahan lain yang sukses menerapkan aplikasi e-government merupakan objektif yang ingin dicapai dalam menjalani langkah ini. Jika dihitung-hitung, maka biaya belajar dengan cara seperti ini akan jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan melalui usaha trial and error untuk pengembangan e-government tersebut. Langkah ketiga yang dikerjakan adalah dengan meyakinkan para stakeholder bahwa apa yang hendak dikerjakan atau diaplikasikan benar-benar sesuai dan sejalan dengan visi e-government yang telah dicanangkan. Pemerintah harusnya peka terhadap kebutuhan masyarakat atau mereka yang berkepentingan dengan keberhasilan proyek e-government. Biasanya pemerintah yang baik akan memiliki jenis proyek yang dilakukan berdasarkan asas prioritas dan manfaat. Langkah yang keempat adalah mencoba melihat bagaimana pelaksanaan e-government dari kacamata pengguna atau masyarakat. Hal ini perlu dilakukan untuk mencoba melihat isu-isu yang secara langsung dihadapi oleh pengguna, sehingga diharapkan pemerintah dapat mengantisipasi agar penerapan e-government dapat berlangsung dengan sukses. Misalnya, banyak sekali masyarakat yang belum pernah menggunakan komputer sebelumnya, atau mungkin ada masyarakat yang belum tersentuh daerahnya dengan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan dan lain sebagainya. Langkah yang kelima adalah mencari atau menentukan pihak-pihak mana yang terlebih dahulu akan dilibatkan dalam proyek pengembangan e-government. Hal ini sangat bijaksana untuk memulai menerapkan e-government di mana mereka yang terlibat terdiri dari individu yang sangat antusias dan memiliki komitmen yang penuh untuk mensukseskan proyek e-government tersebut. Hal ini juga akan memperbesar kemungkinan keberhasilan proyek tersebut. Kemudian stakeholder ini juga akan berpotensi menjadi marketer yang baik bagi pengembangan e-government di masa yang akan datang. Kemudian selanjutnya adalah dengan mensosialisasikan keberadaan aplikasi e-government. Berbagai cara dapat dilakukan, misalnya melalui penyuluhan di televisi, radio, sekolah, koran, dan lain sebagainya.
Yang perlu disosialisasikan di sini adalah tidak hanya sekadar cara kerja sistem yang baru, namun juga perlu diperhatikan mensosialisasikan mengapa pemerintah mengganti sistem yang ada dengan sistem e-government yang baru. Sehingga masyarakat perlu mengetahui kelebihan-kelebihan dari sistem yang baru dan manfaatnya bagi mereka. Dan selanjutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi ini dilakukan terhadap pelaksanaan e-government, project e-government. Dan cara melakukan evaluasi ini adalah dengan menanyakan langsung kepada penggunanya atau customer dari e-government tersebut. Dan masukan-masukan dari mereka harusnya benar-benar diperhatikan dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan perbaikan untuk penyempurnaan sistem yang ada. Yang keenam adalah how should we plan and manage e-government project. Merencanakan, mengeksekusi, dan mengelola proyek e-government bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Cukup banyak proyek e-government yang harus berakhir dengan kegagalan karena para pengelolanya tidak mengindahkan standar pengelolaan proyek. Inti dari manajemen proyek seharusnya cukup sederhana, yaitu bagaimana dapat menyelesaikan sebuah proyek dengan ruang lingkup dan kualitas yang diinginkan sesuai dengan tenggat waktu dan anggaran biaya yang telah ditentukan atau yang tersedia. Proyek adalah sebuah pekerjaan yang memiliki jangka waktu, dalam arti kata bahwa ada titik mulai dan titik selesainya. Kemudian sebuah tim yang diketuai oleh project manager harus dibentuk dan bertanggung jawab terhadap perencanaan dan eksekusi proyek. Dan dalam mengimplementasikan e-government, biasanya seorang birokrat dengan posisi yang cukup tinggi ditunjuk sebagai project manager dan bertugas mengelola proyek tersebut. Yang bersangkutan akan dibantu pelaksanaannya oleh tim dari berbagai individu yang dipilih secara khusus sesuai dengan ruang lingkup dari aplikasi e-government yang ingin dikerjakan. Nah, terhadap tim ini kemudian dialokasikan sejumlah sumber daya yang dibutuhkan seperti uang, peralatan, informasi, dan lain sebagainya, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pembentukan tim ini haruslah dilakukan secara terinstitusional atau formal agar mereka dapat melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Setelah tim dan project manager dipilih, maka langkah selanjutnya adalah menyusun struktur kerja project atau work breakdown structure. Kemudian perlu juga diperhatikan oleh tim pelaksana e-government bahwa membangun suatu mekanisme efektif agar komunikasi antar tim dengan para stakeholder dari project e-government dapat terjalin dengan baik. Keterlibatan sejumlah stakeholder, terutama pengguna langsung sistem e-government, dengan porsi yang tepat akan sangat berguna, terutama dalam usahanya untuk melakukan evaluasi untuk penyempurnaan sistem. Yang ketujuh adalah how will we overcome resistance from within the government. Sulit ditemui pelaksanaan proyek e-government yang bebas dari tantangan atau resistansi dari satu atau sejumlah pihak tertentu, terutama di negara berkembang, di mana tingkat pengembangan sumber daya manusianya atau Human Development Index-nya masih relatif rendah dan terbatas ketersediaan jumlahnya. Ada beberapa hal yang perlu dipelajari, dipahami, dan dilaksanakan sehubungan dengan terjadinya resistansi tersebut dan bagaimana mengatasinya. Pertama adalah mencoba memahami mengapa resistensi tersebut muncul. Analisa ini penting untuk mencari penyebab dan akar permasalahannya.
ada beberapa permasalahan klasik yang biasanya muncul pada setiap inisiatif implementasi e-government, misalnya ketakutan bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan karena akan tergantikan oleh teknologi misalnya. Kemudian adanya kekhawatiran bahwa otoritas atau kekuasaan yang selama ini mereka miliki akan menjadi berkurang jika e-government diimplementasikan. Kemudian ketidakmampuan pemerintahan dalam menggunakan teknologi seperti komputer atau perangkat lainnya. Dan hal lain adalah kesadaran bahwa dengan adanya teknologi maka mereka akan kehilangan pendapatan tidak resmi yang kerap biasanya diperoleh sehari-hari dan contoh lain sebagainya. Yang kedua adalah mengajak para stakeholder e-government untuk bersama-sama merencanakan proyek terkait. Hal ini dilakukan mengingat bahwa mereka yang kelak akan merasakan manfaat dari penerapan e-government tersebut. Kemudian yang ketiga adalah secara konsisten, kontinu, dan intens melakukan penjelasan kepada masyarakat mengenai apa sebenarnya e-government tersebut, karena merupakan kenyataan bahwa konsep ini mungkin masih asing di beberapa kalangan yang mungkin menjadi mayoritas dari stakeholder project e-government tersebut. Hal yang perlu diperhatikan adalah kiat-kiat khusus agar penjelasan yang dilakukan berhasil kepada masyarakat. Kemudian yang keempat adalah dengan menyelenggarakan pelatihan bagi mereka yang ingin atau berkepentingan untuk lebih jauh mengetahui mengenai konsep maupun aplikasi e-government. Tujuan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan wawasan pengetahuan sehingga memberikan kompetensi dan keahlian baru sehingga usaha e-government ini dapat berhasil. Selanjutnya adalah yang kelima, melibatkan pihak luar seperti konsultan ahli dan para pakar di bidang e-government yang telah memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi di bidang perencanaan dan pengembangan e-government untuk menjadi narasumber dalam usahanya mengevaluasi dan memperbaiki kinerja proyek yang sedang berlangsung. Para tenaga ahli ini dapat diambil dari kalangan pemerintah itu sendiri atau dari swasta atau industri maupun dari kalangan akademisi di perguruan tinggi. Yang keenam adalah dengan membuat sebuah atau suatu sasana atau lingkungan sehingga yang bersangkutan terpaksa untuk menggunakan e-government. Stakeholder akan terpaksa menggunakan e-government walaupun mereka sebenarnya memiliki resistensi terhadap hal tersebut. Misalnya adalah dengan cara dikeluarkannya keputusan bahwa sistem yang lama tidak boleh lagi digunakan. Satu-satunya cara untuk bekerja mulai dengan cara yang baru tersebut adalah dengan menggunakan sistem yang baru dengan adanya keputusan-keputusan yang tepat. Kemudian yang ketujuh adalah dengan melakukan kampanye secara terus-menerus, baik dengan cara tradisional seperti membagikan atau memasang brosur maupun banner, sampai dengan cara-cara modern dengan menggunakan media massa maupun internet. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir adalah memberikan penghargaan terhadap mereka yang dipandang berhasil menerapkan e-government. Penghargaan yang diberikan dapat beraneka ragam, misalnya menganugerahkan award yang diliput pemberiannya oleh pers dan media massa, kemudian menaikkan pangkat yang bersangkutan sesuai dengan jenjang karir yang ada, atau mungkin memberikan sejumlah bonus atau
prestasi yang telah dilakukan. Kemudian menjadikan mereka sebagai contoh atau teladan bagi orang-orang sekitarnya. Yang kedelapan adalah how will we measure and communicate progress? How will we know if we are failing? Ada dua jenis ukuran atau indikator kinerja yang dapat dipergunakan dalam project e-government. Yang pertama adalah mengenai manajemen project itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari standar manajemen project pada umumnya, misalnya PMBOK, Project Management Body of Knowledge. Pertanyaan yang muncul misalnya apakah aktivitas yang dilakukan sesuai dengan tenggat waktu yang seharusnya. Kemudian apakah aktivitas terkait project itu telah mengkonsumsi anggaran yang lebih besar dari yang seharusnya. Kemudian apakah individu yang diserahkan untuk melakukan aktivitas tertentu telah mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan targetnya atau tidak. Kemudian apakah pemakaian sumber daya telah dilakukan secara optimal atau tidak. Kemudian langkah kedua adalah pengukuran terhadap sukses tidaknya project e-government. Hal ini dapat dilakukan dengan presentasi jumlah pelanggan yang menggunakan e-government dibandingkan dengan aktivitas manual yang terdahulu. Kemudian jumlah kunjungan atau akses terhadap aplikasi e-government tersebut melalui internet sehari-hari. Kemudian besarnya pengurangan biaya yang terjadi baik di kalangan institusi pemerintahan maupun yang harus ditanggung oleh masyarakat atau pengguna pelayanan e-government tersebut. Kemudian peningkatan ragam produk atau jasa baru dari pemerintah yang disediakan bagi komunitas masyarakatnya. Kemudian kemudahan dalam mengkonsumsi atau menggunakan pelayanan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah what should our relationship be with the private sector? Dalam melaksanakan proyek e-government, maka pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dan mereka harus didukung dengan adanya pihak swasta atau partner dari pihak swasta yang memiliki domain pengetahuan di bidang teknologi informasi. Pemerintah hendaknya memperlakukan pihak-pihak swasta ini sebagai mitra atau partner, khususnya dalam membangun konsep e-government. Kemudian pemerintah hendaknya menjalin kemitraan yang efektif, sehingga perlu dicari format berdasarkan share value yang cocok bagi kedua belah pihak. Adapun kerjasama yang dapat dilakukan semua pasti berangkat dari anggaran atau pemahaman bahwa pemerintah maupun sektor swasta membutuhkan return on investment dari masing-masing pihak. Misalnya, jika visi dan misi pemerintah terkait dengan usaha untuk meningkatkan peran pelayanan pada masyarakat atau public service, maka pihak swasta adalah yang mencari keuntungan komersial, sehingga kemitraan perlu dibangun sehingga dapat memenuhi kedua objektif tersebut. Yang ke-10 adalah how can e-government improve citizen participation in public affairs. Hal ini sangat penting bagi sebuah negara, yaitu untuk bagaimana meningkatkan partisipasi citizennya pada proses pemerintahan. Partisipasi tersebut dapat berupa pertama adalah memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah yang akan diberlakukan atau yang telah diinstitusionalkan secara bebas dan aktif melalui fasilitas email atau mailing list atau fasilitas lainnya. Kemudian citizen atau rakyat bisa mencari data atau informasi yang dibutuhkan untuk proses penunjang aktivitas sehari-hari dari sejumlah website atau situs yang dimiliki oleh pemerintah. Kemudian citizen dapat mengikuti berbagai
dialog atau public hearing yang dilakukan secara online melalui internet dan lain sebagainya.